beberapa surat kok bahwa Mas Heru ini menggunakan gelar Pangeran Raja. Ini yang mesti diklarifikasi kepada masyarakat luas bahwa gelar yang disandang oleh Mas Heru sebagai Pangeran Raja itu di luar daripada saran saya sebagai pegiat sejarah. Maaf, sengaja saya undang sore hari ini sehubungan adanya sebuah peristiwa besar yang sangat baik menurut saya, yaitu kedatangan saudara-saudara saya ya mencoba mencari waktu yang terbaik, dan alhamdulillah di kesibukannya Mas Hamzah dan Pak Sektum juga saya akhirnya bisa diklopkan pada hari ini untuk ketemu dengan teman-teman. Apa sih yang akan disampaikan saya juga tidak tahu. Saya tadi di dalam dengan Mas Hamzah, dengan Pak Sektum, ada Pak Yatno dari kepolisian menanyakan tidak pernah mau buka. Sampai tadi saya juga agak diskusi agak keras tuh, Anda ini mau apa di sini? Gak bisa Pak Mo, saya tidak akan cerita kepada Pak Mo, saya ingin bercerita kepada publik. Ya saya menghargai lah keinginan saudara-saudara saya ini yang hadir pada hari ini. Jadi kepada teman-teman, mungkin ada yang mau diungkapkan oleh saudara-saudara saya ini ke publik untuk sebuah penjelasan dan keterangan kepada publik, kepada pemerintah Republik Indonesia, kepada masyarakat, kepada keluarga besar Kesultanan Cirebon, kepada semua pihak yang ingin mengetahui ada apa sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Mamo Prabudias yang sudah menyambut saya dengan hangat, di mana memang teman-teman tahu bahwa beberapa bulan kebelakang memang ada beberapa perbedaan pendapat. Namun kita tetap berusaha menjalin silaturahmi dengan yang kita anggap berbeda pada waktu itu untuk menemukan titik temu daripada polemik Keraton Kasepuhan Cirebon saat ini. Pertama, polemik Keraton Kasepuhan Cirebon saat ini telah melahirkan beberapa permasalahan baru. Tentunya permasalahan ini kalau kita biarkan pasti akan mengganggu adat tradisi yang diselenggarakan di Keraton Kasepuhan Cirebon dan akan menimbulkan kebingungan di masyarakat luas dan juga menyangkut wibawa serta nama baik Keraton Kasepuhan Cirebon. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini ada beberapa orang yang memang mengklaim diri, merasa dirinya paling berhak untuk duduk menjadi Sultan Keraton Kasepuhan Cirebon. Mungkin yang menjadi sorotan adalah kehadiran daripada sosok Sultan yang bergelarkan Sultan Sepuh Jainuddin II Aryana Tarja, yang merupakan nama aslinya adalah Raden Heru Nusamsi Aryana Tarja. Baik, saya akan menjelaskan kronologis dari awal hingga perjalanan beliau mengukuhkan diri menjadi Sultan Sepuh Jainuddin II Aryana Tarja, kemudian mandat Sultan Sepuh Jainuddin II Aryana Tarja pada hari ini kami nyatakan dicabut dan beliau bukan seorang Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Perjalanan dari awal, Raden Heru Nusamsi Aryana Tarja menyatakan bahwa dirinya merupakan bagian daripada keturunan Keraton Kasepuhan Cirebon. Saya selaku pegiat sejarah menanyakan dasar daripada keturunan beliau ini dari mana. Artinya harus jelas secara catatan tertulis maupun sumber-sumber yang ada. Beliau melampirkan beberapa sumber-sumber tertulis, yakni babon nasab ataupun keturunan, catatan keturunan silsilah yang dikeluarkan oleh Keraton Kaprabonan Cirebon yang ditandatangani oleh Dr. Insinyur Pangeran Hempi Raja Kapragon.
Di situ saya mendapatkan dua data. Yang pertama bahwa data tersebut menyatakan jika Raden Heru Rusyamsi Aryanata merupakan keturunan daripada Sultan Sepuh III, jalur garis daripada ibu. Kemudian dari ayah, beliau mengklaim diri merupakan garis keturunan dari Pangeran Cakrabuana. Saya tidak pernah menanyakan garis keturunan daripada Pangeran Cakrabuananya ini, karena memang secara penafsiran ketika kita berbicara keturunan Pangeran Cakrabuana maka akan terlalu jauh, karena ini berkaitan daripada nasab Prabu Siliwangi, karena nasab babon keturunan dari Raden Heru Rusyamsi Aryanata dari garis ayah ini mencantumkan nama Prabu Siliwangi. Kenapa kita bilang ini data terlalu jauh? Karena memang bukti-bukti otentik ataupun bukti-bukti keabsahannya ini sangat minim sekali, Mo. Ketika kita dikejar mana makam leluhurnya, beliau akan kebingungan dari garis ayah. Tapi memang ketika dari garis ibu, ketika kita tantang di mana saja kuburan daripada nasab-nasab yang beliau cantumkan, memang ada. Tapi ada beberapa hal ketika saya mendengar daripada saudara-saudara Aryanata memang terjadi polemik, dan itu mungkin tidak akan saya bahas karena ranahnya ranah keluarga antara Mbak Tati dengan Raden Heru Rusyamsi Aryanata. Di sepanjang perjalanan bisa kita buktikan dalam catatan manapun bahwa Raden Heru Rusyamsi Aryanata ini selalu mengatakan bahwa saya tidak ingin menjadi Sultan Sepuh. Ini yang mesti digarisbawahi. Dalam setiap pertemuan ataupun catatan manapun, baik dari media massa maupun media cetak ataupun status di media sosial pribadinya, Heru Rusyamsi selalu mengatakan bahwa saya tidak ingin menjadi sultan. Sepanjang perjalanan yang kita sebut tentang pengungkapan sejarah petang yang berkaitan dengan tahta Keraton Kasepuhan Cirebon, maka ada beberapa pertimbangan-pertimbangan, terutama ketika Raden Raharjo Jali mengukuhkan diri menjadi Sultan Sepuh. Raden Heru berpendapat meyakinkan daripada tim formatur jika dirinya harus menjadi sultan agar gelar daripada sultannya ini untuk diajukan ke pengadilan, agar tidak menjadi sosial kontrol saja. Karena Mas Heru ini berpendapat jika selama ini dirinya tidak pernah dianggap oleh pemerintah, baik oleh pemerintah kota maupun provinsi, karena dia tidak pernah menyandang sebagai seorang sultan sepuh. Dan Mas Heru berpendapat pada waktu itu yang hanya didengar adalah mereka yang sudah melegalkan diri atau mengukuhkan diri menjadi seorang sultan sepuh. Atas beberapa pertimbangan yang pada waktu itu kami anggap ini merupakan bagian daripada perjalanan untuk meluruskan sejarah petang, maka kami berupaya melakukan pertimbangan-pertimbangan yang matang, dan pertimbangan itu memutuskan kami tim formatur mengangkat Raden Heru Rusyamsi Aryanata mengukuhkan menjadi Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon di luar kebiasaan adat tradisi ataupun pepakem yang ada di Keraton Kasepuhan Cirebon. Kenapa saya katakan pengangkatan atau penjumenengan diri daripada Raden Heru Rusyamsi Aryanata ini di luar daripada adat tradisi ataupun pepakem yang ada di Keraton Kasepuhan Cirebon? Yang pertama, dari segi keturunan, Raden Heru Rusyamsi Aryanata bukan sosok seseorang pangeran raja. Seorang sultan sepuh tentunya wajib menjadi bagian daripada keluarga besar kerajaan ataupun seseorang yang menyandang gelar pangeran raja, di mana ayahnya ini wajib seorang raja. Dan Raden Heru Rusyamsi harus jujur kepada masyarakat luas bahwa
Mas Heru ini bukan bagian daripada seorang putra pangeran raja. Apalagi saat ini beredar beberapa surat bahwa Mas Heru ini menggunakan gelar pangeran raja. Ini yang mesti diklarifikasi kepada masyarakat luas, bahwa gelar yang disandang oleh Mas Heru sebagai pangeran raja itu di luar daripada saran saya sebagai pegiat sejarah. Karena dari awal saya memahami status keluarga Mas Heru ini bukan seorang raja yang ada di Cirebon, baik itu raja kesepuhan, Kanoman, maupun keluarga besar Kacerbonan dan juga Kaprabonan. Dan beliau tidak berhak memperoleh gelar pangeran raja ataupun mencantumkan gelar pangeran raja. Kita sudah ingatkan, namun peringatan saya ini, teguran saya ini, masukan saya ini seolah-olah disepelekan. Ini yang menjadi dasar di mana saya merasa ada pertimbangan kembali terhadap perjuangan daripada sosok Heru Rusyamsi Arya Natareja. Ini yang pertama. Kemudian dari awal kita hanya ingin perjuangan ini merupakan perjuangan yang realita, tidak menjadi perjuangan yang angan-angan. Silakan ketika itu kita berbicara dalam sebuah forum sebelum mengangkatkan menjadi Sultan Sepuh, fungsinya sepenting apa sih Heru Rusyamsi Arya Natareja menjadi seorang Sultan Sepuh. Mas Heru meyakinkan kita bahwa dengan diangkatnya beliau menjadi Sultan Sepuh, maka proses pengadilan dan lain-lain akan dipermudah. Mungkin ini menjadi bagian daripada pertimbangan kami. Oke, Mas Heru menjadi Sultan, tapi langkah-langkah yang dilakukan saat ini seolah-olah membabi buta. Apa buktinya? Beliau dalam beberapa pernyataan resminya selalu mengatakan tentang aset Keraton Kasepuhan Cirebon. Bahkan di luar daripada dugaan kita, Mas Heru mengatakan bahwa aset Keraton Kasepuhan Cirebon ini bukan hanya di Cirebon saja yang harus dikuasai, tapi Istana Negara dan Monas merupakan aset Keraton Kasepuhan Cirebon. Saya kaget dengan pernyataan Mas Heru di luar daripada diskusi dari awal dengan kita. Kok bisa-bisanya dengan tanpa dasar yang kuat, dengan alas hak yang kuat, mampu menyatakan bahwa Istana Negara dan Monas adalah milik Kesultanan Cirebon. Ini ada apa dengan Mas Heru? Tujuan kita kemana? Kemudian ada beberapa aset yang memang diklaim tanpa putusan pengadilan, dengan upaya-upaya pematokan nama sebagai tanah adat ataupun tanah wewengkon Keraton Kasepuhan Cirebon. Arah perjuangan saya dari awal saya tekankan kepada Mas Heru dan Pangeran Hempi, ini adalah sebagai perjalanan daripada dinamika yang dimana kita harus menyelesaikan polemik Keraton Kasepuhan Cirebon dengan mengedepankan nilai adat tradisi. Kan kepada saya sekarang langkah-langkah Mas Heru terkait upaya-upaya pelegalan diri Anda di pengadilan agama atau ditetapkan ahli waris itu tidak bisa. Ditetapkan ahli waris di pengadilan agama itu batasnya sampai ke kakek, tidak bisa sampai ke Sunan Gunung Jati. Karena dari awal saya sudah menyatakan Sunan Gunung Jati secara logika tidak dapat dibuktikan dengan kartu KTP ataupun kartu KK. Jadi jangan berangan-angan terlalu jauh terlebih dahulu. Perjuangan di mana kita membuka seolah-olah ada kejanggalan-kejanggalan yang biasa disebut oleh masyarakat luas ataupun keturunan yang dinamakan dengan sejarah pedang. Kita buktikan itu terlebih dahulu. Namun upaya-upayanya justru membuat kami sebagai pegiat sejarah menyesal dengan keputusan kami. Dengan beberapa kejadian seperti Mas Heru mengangkat diri sebagai pangeran raja, kemudian ingin membangun miniatur makam Sunan Gunung Jati di Kuningan,
dan ingin membangun kembali Keraton Kesepuhan di Kuningan. Saya memang waktu itu berpendapat bahwa Keraton Kesepuhan Cirebon dipindahkan. Bukan berarti saya memindahkan fisik Keraton Kesepuhan Cirebon, tapi saya hanya ingin melestarikan ada tradisi Keraton Kesepuhan Cirebon di Kuningan. Karena kenyataannya ada tradisi yang ada di Keraton Kesepuhan Cirebon saat ini setelah berpolemik ini tidak diselenggarakan secara maksimal. Terbukti ketika beberapa waktu lalu kegiatan Grebek Sawal itu tidak maksimal. Oleh karena itu harus ada upaya-upaya kita, selain kita mengurusi polemik terkait tahta sultan, Mas Heru harus menyadari seberapa besar jasa Mas Heru dalam menjaga adat tradisi Kesultanan Cirebon. Mas Heru ini setelah saya perhatikan, saya berikan masukan kepada Mas Heru, tetapi tidak begitu masuk ke otak dan pemikiran Mas Heru. Tidak seperti awal. Ketika Mas Heru menjadi ketua SKC, ketika saya memberi masukan, Mas Heru dapat memahaminya. Tetapi ketika menjadi seorang sultan, seolah-olah tata sultan yang disandang oleh Mas Heru ini hak waris turun-temurun yang harus diwariskan kepada anaknya. Maka saya katakan bahwa sultan yang disandang oleh Mas Heru ini sebenarnya tidak harus informatur mencabut. Sebenarnya status sultannya ini tidak harus dipermasalahkan karena memang sudah bermasalah. Jadi sebenarnya tidak harus kita cabut. Namun ketika kita tidak mencabut status sultan sepuh yang ada pada Mas Heru ini, maka justru akan berbahaya terhadap nama baik saya selaku pegiat sejarah, juga nama baik tim formatur. Oleh karena itu saya akan membacakan mulai tanggal 7 Juni 2022 status Mas Heru kami cabut menjadi Sultan Sepuh Keraton Kesepuhan Cirebon. Berikut saya baca formatur membacakan surat keputusan pencabutan SK mandat Sultan Sepuh Keraton Kesepuhan Cirebon nomor 002 garis miring formatur garis miring 07 titik Romawi 1 titik Romawi 7 garis miring 2022. Tim formatur pengangkatan Sultan Sepuh Keraton Kesepuhan Cirebon yang terdiri Ketua Raden Nana Mulyana Latif ST, Sekretaris yang di samping saya ini Bapak Iman Utaman SPD, yang terdiri daripada anggota saya Raden Hamzahia SH, 2 Haja Heni Rosdiana SH Eshos MSI, 3 Rohim Wahyono, 4 Nabil Nahdi. Menimbang surat pengangkatan nomor 197 garis miring SKC garis miring 27 titik Romawi 4 titik 21 terkait pengangkatan Raden Heru Rusyamsi Aryana Tarja menjadi Sultan Sepuh Keraton Kesepuhan Cirebon bergelar Sultan Sepuh Jainuddin II Aryana Tarja, di mana salah satu alasan diterbitkan surat pengangkatan tersebut diharapkan dapat menyelesaikan polemik Keraton Kesepuhan Cirebon saat ini. 2. Surat keputusan pengangkatan tersebut terkait pengangkatan Raden Heru Rusyamsi Aryana Tarja menjadi Sultan Sepuh Keraton Kesepuhan Cirebon bergelar Sultan Sepuh Jainuddin II Aryana Tarja merupakan pengangkatan Sultan Sepuh hanya berfungsi sebagai legalitas sementara. Saya ulangi, hanya berfungsi sebagai legalitas sementara, bukan sebagai Sultan Sepuh bersifat hak waris atau turun-temurun yang diturunkan kepada keturunannya dikarenakan latar belakang keluarga Raden Heru Rusyamsi Aryana Tarja bukanlah keturunan ataupun hak waris daripada sosok Sultan Sepuh yang ada di Keraton Kesepuhan Cirebon. Jadi bapaknya bukan raja, kakeknya bukan raja, buyutnya bukan raja. Ketiga, adanya penyalahgunaan
wewenang serta fungsi daripada surat keputusan pengangkatan ini terkait pengangkatan Raden Heru Rusyamsi Aryana Tarja menjadi Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon bergelar Sultan Sepuh Jainuddin Aryana Tarja, seperti dijadikan surat tersebut sebagai lampiran perubahan identitas pribadi (EKTP) menjadi Sultan Sepuh Raden Heru Rusyamsi Aryana Tarja, serta adanya penyalahgunaan wewenang dengan mengklaim beberapa aset Keraton Kasepuhan Cirebon yang dilakukan oleh Raden Heru Rusyamsi Aryana Tarja tanpa putusan pengadilan. Saya tegaskan, saya sudah mengkonfirmasi ke Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Kuningan kemarin. Saya katakan bahwa penggunaan gelar Sultan Sepuh Raden Heru Rusyamsi Aryana Tarja pada format EKTP yang beralamatkan di Kabupaten Kuningan ini tidak sesuai dengan regulasi perubahan nama, karena harus ada putusan daripada pengadilan. Saya tegaskan juga kepada Dinas Kependudukan Sipil, bukan atas dasar hak serta wewenang daripada Dinas Kependudukan Sipil untuk memberi nama Sultan Sepuh kepada Raden Heru Rusyamsi Aryana Tarja, karena ini bukan bagian daripada kewenangan Dinas Kependudukan Sipil yang ada di Kuningan. Kemudian saya menekankan kepada Dinas Kependudukan Sipil di Kabupaten Kuningan bahwa gelar Sultan Sepuh ini bukan gelar kebangsawanan biasa. Gelar Sultan Sepuh di Cirebon ini merupakan gelar yang disakralkan bagi masyarakat adat, khususnya bagi wadi yang ada di Keraton Kasepuhan Cirebon. Namun Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Kuningan menyangka bahwa apa yang dilampirkan oleh Heru Rusyamsi Aryana Tarja kepada Dinas Kependudukan Sipil sudah dianggap cukup, karena yang dilampirkan oleh Mas Heru ini pertama adalah lampiran surat pengangkatan dirinya menjadi seorang sultan, kemudian surat silsilah yang dikeluarkan oleh Kaprabonan. Ini menjadi bahan pertimbangan bagi kita semua, sehingga harus mengeluarkan surat pencabutan agar surat pengangkatan ini tidak disalahgunakan ke depannya. Kemudian saya mengingatkan kepada keluarga besar Kaprabonan, Pangeran Handi Raja Kaprabon, untuk sementara waktu merevisi apapun dokumen yang dikeluarkan pada masa Pangeran Hempi Raja Kaprabon, karena ada kekhawatiran disalahgunakan dalam situasi polemik Keraton Kasepuhan Cirebon saat ini. Saya melanjutkan ke poin nomor 4. Sebagaimana kondisi saat ini di mana Raden Heru Rusyamsi Aryana Tarja tidak menjalankan tugas serta kewajiban berdasarkan surat keputusan pengangkatan nomor tersebut terkait pengangkatan Raden Heru Rusyamsi Aryana Tarja menjadi Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon bergelar Sultan Sepuh Jainuddin II Aryana Tarja, maka dengan ini tim formatur pengangkatan Sultan Sepuh Jainuddin Aryana Tarja mengambil sikap sebagaimana berikut: memutuskan mencabut surat keputusan pengangkatan nomor 197/SKC/27.Romawi 4.21 terkait pengangkatan Raden Heru Rusyamsi Aryana Tarja menjadi Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon bergelar Sultan Sepuh Jainuddin II Aryana Tarja. Kedua, mencabut tugas serta wewenang dan gelar Sultan Sepuh Jainuddin II Aryana Tarja yang diberikan kepada Raden Heru Rusyamsi Aryana Tarja. Ketiga, maka terhitung sejak terbitnya surat pencabutan ini, Raden Heru Rusyamsi tidak lagi mempunyai hak untuk memakai gelar Sultan Sepuh Jainuddin II Aryana Tarja serta menjalankan kegiatan adat tradisi ataupun hal-hal lainnya
menggunakan gelar serta atribut Keraton Kasepuhan Cirebon. Demikianlah surat keputusan SK Mandat Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon agar dipergunakan sebagaimana mestinya dibacakan di Markas Besar Laskar Macan Ali, Cirebon, 7 Juni 2022. Ketua Tim Formatur Pengangkatan Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, Raden Nana Mulyana Latif ST, tanda tangan beserta stempel. Cirebon dan pemerintah Kabupaten Kuningan dengan adanya pengumuman ini mampu memberikan pencerahan kepada semuanya terkait pencabutan sosok Sultan Sepuh yang digelar oleh Raden Heru Rusamsi Aryana tadi. Nanti bulan ada dirasa. Dan di sebelah saya adalah Sekretaris Umum Cemtana Kesultanan Cirebon. Mohon berkenan sedikit dua kata-kata dari Mas